Tidak semua masalah yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari bisa disebut sebagai masalah penelitian. Lalu apa yang membuat satu masalah penelitian berbeda dari masalah lain yang tidak perlu ada upaya serius untuk menyelesaikannya? Mari ikuti terus channel Akademik Belajar Bersama dengan saya, Dr. Ayub Mursalin, MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dan salam kenal bagi yang baru bergabung dengan saya, Dr. Ayub Mursalin, MA, di channel Akademik Belajar Bersama. Terima kasih saya ucapkan bagi Anda yang sudah subscribe, dan bagi Anda yang baru bergabung, silakan like, komen, subscribe, dan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan materi-materi terbaru dari saya. Jangan lupa share ke teman-teman agar video ini dapat memberi manfaat secara luas. Pada video kedua, kita telah membahas langkah-langkah bagaimana bisa merumuskan pernyataan masalah penelitian melalui 12 pertanyaan yang harus dijawab. Pada video ketiga ini, saya juga masih fokus pada masalah penelitian, namun lebih pada langkah-langkah untuk mengkonfirmasi apakah pernyataan masalah penelitian yang telah kita buat itu benar-benar sebagai masalah penelitian. Pembahasan ini penting disampaikan karena perlu kita ketahui bahwa tidak semua masalah yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari bisa disebut sebagai masalah penelitian. Anda tidak menikah atau belum menikah misalnya. Apakah itu bisa disebut sebagai masalah? Ya, itu bisa dikatakan sebagai masalah. Tapi masalah kehidupan Anda atau setidaknya keluarga Anda. Apakah bisa menjadi masalah penelitian? Bisa saya katakan tidak. Karena fenomena pribadi Anda tidak akan mendorong seorang peneliti untuk melakukan upaya serius dan mendalam untuk memecahkan masalah Anda. Hal itu berbeda mungkin bila dalam satu wilayah tertentu ternyata kaum laki-laki ataupun kaum perempuannya tidak ada yang menikah sama sekali. Maka fenomena ini bisa saja menarik perhatian para peneliti untuk mengungkap lebih jauh aspek-aspek atau faktor-faktor ekonomi, sosial, keagamaan, psikologis, kesehatan sebagai pemicu mereka untuk tidak menikah. Atau sebaliknya, bagaimana implikasi logis pilihan tidak menikah terhadap aspek ekonomi, sosial, keagamaan, psikologis, kesehatan, dan lain sebagainya. Contoh lain mungkin terkait dengan poligami. Ketika Anda berpoligami, apakah itu serta-merta bisa menjadi suatu masalah? Jawabannya bisa iya dan juga bisa tidak. Kenapa jawabannya tidak? Karena bisa jadi poligami menjadi salah satu solusi dalam kehidupan berumah tangga. Lalu apakah bisa menjadi masalah penelitian? Jawabannya bisa iya, tapi dengan syarat poligami tidak dilihat sebagai satu kasus individu, tapi menjadi fenomena atau menjadi tren di kalangan masyarakat tertentu di suatu wilayah atau negara tertentu, baik yang terjadi secara alamiah atau by design. Apa yang dimaksud dengan by design? Misalnya melalui kursus poligami yang sedang ramai dipopulerkan belakangan ini. Atau karena ada keingintahuan yang lebih jauh terhadap faktor-faktor sosial, ekonomi, dan keagamaan yang mempengaruhi kecenderungan seorang laki-laki melakukan poligami. Atau sebaliknya, apa faktor utama seorang perempuan mau dipoligami? Padahal, menurut salah satu temuan penelitian misalnya, bahwa laki-laki yang cenderung melakukan poligami salah satunya karena ada faktor X yang bagi sebagian kalangan dianggap bersifat negatif, di mana salah satu solusinya adalah melalui pengobatan medis atau psikologis, bukan melalui poligami. Kalau begitu, lalu apa yang membuat satu masalah penelitian berbeda dari masalah-masalah lainnya yang tidak memerlukan upaya serius untuk menyelesaikannya atau mencari jawabannya? Dengan kata lain, bagaimana kita tahu bahwa masalah penelitian yang telah kita buat adalah masalah penelitian yang nyata dan membutuhkan penelitian lebih lanjut untuk memecahkannya? Di sini saya akan menyebutkan setidaknya ada 3 kriteria. Pertama, ada konsensus para ahli di bidangnya. Artinya bahwa suatu masalah penelitian bisa dikatakan benar-benar nyata, terutama di masa sekarang, jika para ahli telah mengkonfirmasinya atau telah membahasnya. Di sini kita akan mendialogkan penelitian kita terhadap aspek-aspek tertentu yang belum dikaji secara mendalam oleh peneliti sebelumnya.
Kedua, masalah penelitian harus dapat diverifikasi. Artinya bahwa masalah penelitian ini dapat dijelaskan melalui pengumpulan data-data yang terkait dan hasilnya kemudian dapat diperdebatkan atau didiskusikan lebih lanjut secara akademik. Apabila masalah penelitian tidak dapat diverifikasi karena alasan tertentu, maka cukup mendapatkan label masalah dan tidak lebih dari itu. Ketiga, masalah penelitian harus memiliki orisinalitas dan memberikan harapan adanya penambahan suatu pengetahuan yang baru. Perlu diingat bahwa tujuan akhir sebuah penelitian adalah untuk meningkatkan pengetahuan akademik, baik praktis maupun teoritis bagi masyarakat secara umum. Di sini perlu saya tegaskan kembali bahwa semua masalah penelitian membutuhkan penyelesaian. Solusinya tentu berbeda-beda, tergantung pada apakah kita hanya ingin menemukan solusi spesifik untuk suatu masalah tertentu, atau apakah kita berkomitmen untuk menyempurnakan bidang pengetahuan yang berkaitan dengan masalah yang kita teliti. Semua itu tentunya tergantung dengan model masalah penelitian yang terbagi setidaknya dalam dua kategori, yaitu satu, masalah penelitian yang bersifat praktis, di mana tujuan utama penelitiannya adalah untuk berkontribusi pada suatu perubahan. Kedua, masalah penelitian yang bersifat teoritis, yang bertujuan untuk memperluas pengetahuan dalam topik tertentu. Terkait dengan masalah penelitian yang bersifat praktis, kita ambil contoh misalnya tentang tingkat partisipasi pemilih dalam pesta demokrasi, di mana di wilayah X telah mengalami penurunan dalam 10 tahun terakhir. Hal ini berbeda dengan wilayah lainnya di Indonesia. Nah, untuk mengkonfirmasi apakah masalah tersebut merupakan masalah penelitian, maka kita perlu melakukan kajian apakah sudah ada yang meneliti fenomena ini. Setelah kita kaji, ternyata misalnya sudah ada beberapa peneliti atau lembaga survei yang melakukan penelitian tentang hal itu. Lalu, dari penelitian yang ada, apa hasilnya? Sebut saja misalnya bahwa penurunan jumlah pemilih di wilayah X terjadi di antara mereka yang berusia di bawah umur 25 tahun dan yang berpenghasilan rendah. Setelah itu baru kita melangkah lebih jauh. Apakah ada upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, partai politik misalnya, dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih secara umum. Dari kajian tersebut, kita temukan juga misalnya bahwa sudah ada beberapa upaya efektif dari beberapa partai politik untuk melibatkan kelompok-kelompok tersebut di wilayah lain melalui kampanye terbuka. Dan kemudian upaya tersebut diterapkan juga di wilayah X dalam 2 pemilu terakhir. Tetapi ternyata intervensi ini belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan jumlah pemilih di wilayah X. Disinilah kemudian kita dapat menentukan aspek apa yang akan kita teliti dan kita dalami lebih lanjut, sesuai dengan target penelitian kita tentunya. Misalnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi keterlibatan yang efektif untuk meningkatkan partisipasi pemilih di wilayah X. Dengan cara itu, maka kita akan dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang paling signifikan dalam non-voting, misalnya melalui survei dan wawancara serta melakukan eksperimen untuk mengukur efektivitas strategi yang berbeda. Strategi yang berbeda inilah yang saya kira menjadi kunci dari sebuah novelty atau kebaruan dari penelitian yang kita lakukan. Dengan 3 hal langkah tersebut, maka kita tidak akan ragu lagi untuk menyatakan bahwa masalah penelitian yang kita rumuskan benar-benar masalah penelitian yang nyata yang harus dicarikan jawabannya. Adapun contoh dari masalah penelitian yang bersifat teoritis, kita ambil contoh misalnya koeksistensi dan integrasi 2 tatanan normatif hukum berdasarkan sumber yang berbeda di negara-negara Islam. Dalam masalah kebebasan beragama contohnya. Untuk mengkonfirmasi apakah masalah penelitian tersebut adalah masalah penelitian yang benar-benar nyata, lalu apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita bisa mengkaji misalnya pendapat-pendapat para pakar hukum di negara-negara Islam. Apakah antara hukum Islam yang bersifat sakral itu bisa dipadukan dengan hukum barat yang bersifat temporer dan sekuler? Atau harus selalu dipertentangkan antara keduanya? Dari hasil kajian itu kita temukan misalnya pada umumnya mereka menyatakan bahwa antara keduanya tidak dapat dipadukan dalam ranah hukum privat dan boleh dipadukan dalam hukum pidana. Namun di sisi lain ada yang berpendapat bahwa keduanya sama sekali tidak bisa dipadukan karena karakternya yang tidak kompatibel.
antara yang sakral dan temporer. Setelah memahami pandangan-pandangan yang kontradiktif, lalu bagaimana prakteknya di masing-masing negara Islam? Disinilah peran peneliti untuk kemudian memverifikasi data-data primer maupun sekunder yang dibutuhkan untuk menjelaskan fenomena yang diteliti. Lalu, di mana letak originalitasnya? Bisa saja kita sebutkan, misalnya, efektivitas penerapan hukum tentang kebebasan beragama di negara-negara yang menerapkan hukum Islam, di mana di dalam kasus ini sangat terkait dengan penerapan hukum privat di satu sisi dan hukum pidana di sisi lain. Inilah yang akan menjadi fokus dari penelitian yang akan kita lakukan. Itulah beberapa langkah untuk menentukan apa yang telah kita rumuskan sebagai masalah penelitian. Apakah rumusan yang kita buat itu benar-benar sebagai masalah penelitian yang nyata dan berbeda dengan masalah penelitian kehidupan sehari-hari yang tidak membutuhkan penelitian yang serius atau mendalam untuk memecahkannya. Terima kasih atas atensinya. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya tentang bagaimana memformulasikan pertanyaan-pertanyaan penelitian. Salam belajar bersama dengan saya, Dr. Ayub Mursalin, MA.